seluruh ya media tanam yang ada, jangan pandang ID pohon tertentu ya. Biasanya untuk teman-teman ini bagus, ini lebih bagus untuk ID pohon, tapi saya sarankan untuk teman-teman semua, mari berkarya, jangan pandang ID pohon itu apapun, yang penting kita berkarya, kita buat bahan itu maksimal. Oke, cukup. Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, di samping saya ada bahan bonsai ini untuk jenis saing simber yang Vietnam ya, mikro Vietnam. Terima kasih, ini bahan dari Mas Dono yang punya Galeri Nusantara di Sukoharjo. Ini sudah beberapa kali ya saya update untuk bahan ini, mulai dari pengepresan akar, membuat anak cabang akar, kemudian di sini batangnya masih sedikit kecil, saya mau melakukan untuk pembesaran batang, tapi cabang-cabangnya sudah mulai proporsi ya. Ini beberapa bulan yang lalu saya sudah ambil videonya, teknik untuk pembesaran batang dengan menghentikan pembesaran cabang-cabang yang ada di sini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 cabang kalau tidak salah ya, yang sudah saya stop untuk pembesarannya. Karena kalau nanti kita loskan akan proporsinya akan kurang bagus ya, makanya ini saya stop dengan besar-besar cabang-cabang sekian. Tapi untuk los pucuknya ini saya masih loskan. Saya tadi pas lewat banyak sekali untuk hama tanah, saya mau melakukan untuk perawatan ini, banyak semutnya juga. Nanti akar di belakang sana yang saya kemarin juga press, sudah saya ambil videonya, agak sedikit terlambat. Kenapa? Ini saya akan berbagi untuk teman-teman untuk mengatasi pembesaran akar di belakang yang saya press, sedikit terhambat pembesarannya. Kemudian untuk mengatasi hama tanah nanti seperti apa, saya akan melakukan perawatan untuk batang ini dan mengatasi pembesaran akar yang di belakang sana. Ada pengepresan akar, membuat anak cabang akar. Kita langsung saja mendekat ke bahannya ya. Oke, sebelum saya melakukan untuk nanti basmi hama tanah, nah ini ya semutnya banyak sekali, semut yang kecil tapi merah itu di bawah sini tetap akan mengganggu untuk perkembangannya. Dan untuk satu teknik untuk teman-teman, saya berbagi, ini sudah saya praktekkan di bahan bonsai waru juga. Tentunya pengerjaannya hampir sedikit mirip sama ya untuk teknik-tekniknya, cuman memahami karakter untuk setiap ID pohon bahan bonsai tentunya lain-lain ya. Ini untuk saya ambilkan contoh satu ya, untuk menghentikan pembesaran cabang ini ya. Ini sudah sedikit proporsi agar tidak besar bagaimana. Nah, ini saya stop dengan teknik cangkok, jadi los pucuknya sudah berhenti ya. Nah, bercabang dua ini sudah saya cangkok juga, ini akan saya potong. Nah, ini semuanya sudah saya cangkok dari cabang-cabang yang saya mau hentikan supaya tidak oper. Saya cangkok los pucuknya semua. Yang ini untuk besaran batang utama, yang di sini masih saya loskan sampai di atas ya. Ini tidak saya cangkok, masih los pucuk untuk mengangkat pembesaran daripada batang utama ini. Oke, untuk yang di belakang kita lihat ya. Nah, di sini ada akar yang dulu saya press. Kenapa ini terhambat untuk pembesaran anak cabang akar?
Nah, kita lihat ya, asupan jalur nutrisi ini dari batang sini ya, batang sini dari, dan sebagian juga dari batang sini. Nah, karena ini saya menghentikan untuk pembesaran cabang ini tentunya dicangkok ya. Nah, ini saya cangkok, otomatis jalur nutrisi yang ini dia berhenti untuk pembesaran anak cabang akar, karena akar cangkokan di atas berhenti di atas ya, maaf, untuk akarnya berhenti di atas. Jadi untuk pembesaran akar di bawah, anak cabang akar yang sini jadi stuck. Makanya ini akan saya panen saja, daripada ini nanti mengganggu untuk pembesaran akar di bawah, dan cabang-cabang baru ini nanti yang di bawah banyak sekali terobosan baru ini juga, ini nanti akan mempercepat pertumbuhan anak cabang di bawah. Oke, saya sebelum melakukan untuk perawatan ini, saya akan lakukan untuk pemanenan dulu seluruh cangkokan, karena banyak sekali cangkokan yang sudah siap dipanen akan mengganggu untuk pertumbuhan pembesaran akar yang saya inginkan di bawah ini. Oke, sudah saya potong ya untuk budidaya yang di atas, untuk yang saya cangkok cabang yang di atas. Nah, jadi untuk pembesaran anak cabang akar yang di bawah tadi saya press tidak mau besar karena terhambat pada cangkokan di sini. Jadi untuk membangun akar di bawah terganggu oleh akar yang di atas karena kita cangkok. Kalau kita potong ini berarti untuk batang utama di sini, di bahan dinding ground yang saya program mau melakukan pembesaran anak cabang akar, tentunya tidak terganggu lagi oleh akar yang di atas. Oke, kita langsung mau melakukan untuk perawatan untuk bani ini, dan mungkin nanti di belakang sana yang saya press mau membesarkan anak cabang akar nanti akan saya timbun karena akarnya masih terlalu kecil ya. Nanti untuk insektisida untuk mengusir ini semut yang banyak banget ya, kita terlebih lakukan penyikatan dulu seluruh ya, nyampe di atas. Usahakan semaksimal mungkin untuk penyikatan. Ini saya menggunakan sikat yang halus ya, di toko-toko depot bonsai banyak untuk sikat yang seperti ini. Oke, untuk mengusir hama tanah seperti cacing, uret, terus semut ataupun hama tanah yang lain, saya sarankan kalau di lahan ground, di dinding ground yang terutama ya, di dalam dinding ground, di seputaran dinding ground, usahakan jangan pakai regen atau puradam ya, karena untuk regen ataupun puradam tentunya netralisirnya sangat lama. Karena apa? Untuk regen ataupun puradam kalau dicampur ke air larutnya lama, maka untuk itu dia untuk regen sama puradam netralisirnya lama, kira-kira 6 bulan. Kalau di luar dinding ground tidak apa-apa, di lahan ground kita, di seputaran lahan ground, tapi jangan di dalam dinding ground untuk mengusir hama tanah lainnya di luaran dinding ground. Kalau yang di dinding ground saya memakai starban sedikit saja ya, kira-kira ini setengah ember, ini saya pakai 1 sendok makan. Ini akan ternetralisir cepat ya di tanah, karena setelah ini nanti kita tetap lakukan untuk penyiraman ulang. Nah, untuk yang di bahan bonsai yang udah di pot, saya usahakan jangan sekali-sekali lakukan seperti ini ya untuk di pot, karena kita harus antisipasi sebelumnya. Kalau bahan bonsai ataupun bonsai yang udah di pot lebih baik
saya sedikit praktekkan untuk teman-teman lebih aman sebelum kita menaruh di tanah ataupun biasanya di pilar ya. Di bawah pilar kita taburi resin atau puradam dulu, di bawah tanahnya langsung kita taruh pot ataupun yang polybag atau bak, ataupun di bawah pilarnya. Jadi tanah kita tabur puradam atau resin, setelah itu dikasih pilar, kemudian baru tanamannya di atas pilar. Karena apa? Otomatis sama tanah dari bawah ya, dia mau naik ke atas sudah terganggu oleh puradam atau resin yang sudah kita tabur di tanah. Oke, untuk itu kita langsung ya, ini tadi setengah ember saya kasih kira-kira 1 sendok makan untuk starbannya. Kita bisa langsung untuk lakukan penyiraman seluruh ya media tanam yang ada di sini, yang ada di dinding ground. Aman ya, saya sudah lakukan beberapa kali untuk bahan bonsai yang lain seperti halnya jenis ficus, terus bougainville. Apalagi kalau bougainville ya, kalau bougainville tentunya sangat rentan sekali untuk penyakit. Bila kita lakukan press atau membuat alur mudah busuk. Kalau bougainville saya lukai, setelah saya lukai selesai, seandainya bikin alur tentunya banyak luka. Kemudian kita sikat pakai air yang bersih, kita semprot, kemudian yang terakhir kita siram pakai sama. Saya sudah lakukan hal seperti ini untuk jenis bahan bonsai yang lain. Aman ya, jangan khawatir untuk teman-teman. Ini ternetralisirnya cepat, nanti kita bilas pakai air. Tentunya untuk pembilasan ini nanti saya lakukan besok pagi untuk pembilasan air yang full. Nah, ini nanti mungkin untuk pembesaran akar yang di belakang sana tadi ya, ini saya akan tunggu kering dulu, biarkan saya kering, benar-benar kering, karena ini tadi habis saya sikat terus pori-pori banyak yang terbuka, masih sedikit getahnya belum kering. Nanti kalau langsung kita timbun malah media tanamnya akan terhisap oleh kambium yang terbuka. Ini biar saya kering dulu, kalau sudah kering nanti akan saya ring sekian, saya timbun media tanam sekian. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini tadi menjadi motivasi ya, inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Saya sarankan untuk teman-teman apapun ide bahan bonsai, kalau kita bikin maksimal, kita berkarya, banyak belajar dari teman ke teman, tentunya akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Kita jangan pandang ide pohon tertentu ya. Biasanya untuk teman-teman ini bagus, ini lebih bagus untuk ide pohon. Tapi saya sarankan untuk teman-teman semua, mari berkarya, jangan pandang ide pohon itu apapun. Yang penting kita berkarya, kita buat bahan itu maksimal. Oke, cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya, mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.